gitu guys. Nah, untuk terkait Naila kan, Naila, aku minta maaf banget, aku nggak boleh sering-sering nge-share dia karena satu dan lain hal. Karena ada salah satu instansi pemerintah yang katanya mantau dia, terus kita dinotis untuk Naila. Padahal ya aku bingung ya. Aku mau bahas nih sekarang. Sini sayang, sini sisir mama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Qadarullah nih, saya sampai juga di Jogja, di suatu daerah, di suatu desa di sini. Jadi waktu beberapa minggu lalu ada penghinaan yang dilakukan oleh oknum, yaitu ibu ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Nah, di edisi video kali ini kadang-kadang saya itu juga ikut merasa kesal dengan tingkah laku oknum netizen Indonesia ketika ada orang yang berbuat baik justru tidak didukung, malah membuli. Ayo untuk sahabat-sahabatku oknum netizen yang suka membuli, mari kita sadar diri bersama-sama ya. Dan di video kali ini saya akan mereaksi salah satu seorang mbak-mbak. Beliau ini orangnya sangat luar biasa, selalu menolong atau merawat anak-anak yang terlantar. Tapi anehnya kadang-kadang justru mbak-mbak ini yang punya niat baik malah dapat bulian. Ini sungguh-sungguh di luar nalar ya. Kalau kita belum bisa berbuat baik, maka hendaklah kita mendoakan. Dengan mendoakan saja itu kita juga dapat pahala loh, tanpa perlu jari-jari kita membuli. Apalagi kalau bulian tersebut bisa menyakiti orang-orang yang berbuat baik. Yuk langsung kita simak videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita bersama-sama untuk selalu berbenah dan jangan suka membuli. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Naila anaknya? Anak ibu bukan? Beliau ini suka menolong anak-anak yang terlantar. Ini mamanya Naila lagi sakit. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Salaman. Lagi sakit. Ini mamanya Naila, ya nak. Gak apa-apa ya nak. Nanti kalau Naila udah gede, jadi dokter, terus bisa sembuhin Budi ini ya. Iya, iya nggak? Hah? Kok sedih? Nay, Nay ya. Dari kejadian video ini kita bisa melihat ya bahwa sebaik apapun yang kita lakukan, maka ada saja orang yang tidak suka. Padahal mbak-mbaknya ini mempunyai niat yang begitu sangat tulus, sangat ikhlas, yaitu beliau merawat anak-anak yang terlantar, dibully oleh seorang ibu-ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam kak. Saya sampai juga di Jogja, di suatu daerah, di suatu desa di sini. Jadi waktu beberapa minggu lalu ada penghinaan yang dilakukan oleh oknum, yaitu ibu ya sudah melakukan penghinaan terhadap anak saya, yaitu Naila Syafara Putri. Apa Bu, boleh dijelaskan seperti apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini saya minta maaf dengan saudara Mbak Novi atas komentar saya di Instagram Naila Syafara Putri, di mana saya menulis kalimat bahwa Naila pesek, giginya tombos dan bibirnya jedil. Saya minta maaf
ke saudara Novi, dan saya janji tidak akan mengulanginya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan, walaupun Naila bukan anak kandung saya, tetap ketika ada yang menghina Naila, tetap aja itu menghina saya. Ya. Dan ini pembelajaran juga untuk ibu untuk tidak melakukan hal tersebut, karena yang tadi saya sampaikan jejak digital itu tidak bisa hilang, Bu. Ya. Tadi juga sempat ada perdebatan tentang ibu memberikan saya saran. Itu bukan saran ya, karena saya dibilang arogan dan lain-lain. Kalau kalian punya anak dihina, pasti kalian akan melakukan hal yang sama seperti saya. Ya, jadi tidak ada kata-kata arogan. Kalau ibu bilang saran, Mbak Novi lain kali besok bantunya misalnya yang ini ya, yang kayak gini ya, kayak itu saran. Tapi kalau ibu melakukan penghinaan, sekali lagi saya tidak akan bisa maafkan ibu. Jadi saya minta tolong, nanti saya akan kirim draft pakai materai, ibu tanda tangan. Kalau ibu sekali lagi melakukan hal itu, kita akan usut tuntas. Ya. Jadi untuk kalian stop bully terhadap anak di bawah umur yang kalian gak kenal. Masya Allah. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai hal itu terulang lagi. Jujur saya sakit hati banget, ya. Saya sakit hati. Ke ujung mana pun saya bakal cari. Dan ini ada satu orang lagi di daerah Tuban. Kita akan usut tuntas. Oke, terima kasih. Untuk sahabat-sahabatku semua, marilah kita jaga jari-jari kita. Janganlah kita tersilap mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap fisik seseorang, baik itu kanak-kanak maupun orang dewasa. Sebab kalau sudah fisiknya ditentukan seperti itu sudah jadi ketetapan takdir hidup orang tersebut. Nah, ternyata ibu-ibu ini justru menghina salah satu fisik anak asuh mbaknya itu ya. Anak asuh mbaknya yang dibilang katanya hidungnya pesek lah dan bla 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 sebagai jenis lainnya, penghinaan fisik. Ini sangat disayangkan ya. Yang dihina ini anak yang masih di bawah umur, dan tentunya mental anak tersebut bisa jadi down kalau dihina semacam itu. Kalau kita belum bisa melakukan kebaikan, cukup kita mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Dan ternyata tidak cukup sampai di sini saja. Di negara kita kadang-kadang kalau ada orang yang berbuat baik, justru malah semakin dibuat kesulitan dan juga kebingungan. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama keluh kesah dari seorang mbak-mbak yang berbuat baik justru malah mendapat masalah seperti ini. Kita dengar bersama-sama. Gitu guys. Nah, untuk terkait Nali ya kan, Naila, aku minta maaf banget, aku nggak boleh sering-sering nge-share dia karena satu dan lain hal. Karena ada salah satu instansi pemerintah yang katanya mantau dia, terus kita dinotis untuk Naila. Padahal ya aku bingung ya. Aku mau bahas nih sekarang. Sini sayang, sini sisir mama mana? Sini, makasih ya. Nah, yang mau aku notice ya sekarang gini, misalnya ada salah satu orang yang menitipkan titip rawat anaknya ke kita. Emang masalah? Kan nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun di permasalahan apa? Yang pertama, sekarang aku merawat hanya Naila, ya kan? Apa yang dipermasalahkan lagi? Bener nggak, Nay? Bener. Itu terus emang kita tidak merawat Naila? Kita merawat dengan sangat baik, malah semua kebutuhan Naila kita penuhin. Itu kenapa sekarang malah dipersulit? Please lah, masih banyak kok anak-anak di jalan yang masih butuh bantuan pemerintah. Yang di lampu merah contohnya, ya kan, yang jualan tisu dipaksa dijual tisu gitu. Terus disuruh ngemis kayak gitu, kenapa nggak diurus? Atau mungkin kalau emang mau konteksnya merawat orang terlantar, kenapa nggak dirawat dari bayi aja? Dari kandungan,
Contohnya kayak aku udah ngerawat Naila dari kandungan, terus sekarang dipermasalahin, hello, kemana aja gitu. Selama ini kemana aja? Mulai dari Budini hamil, itu Budini itu 5 bulan kalau nggak salah. Aku evakuasi bareng sama Irfan Hakim di daerah Purwakarta. Aku rawat dari 5 bulan, aku bawa ke yayasan, terus aku bawa ke rumah sakit jiwa, itu semua dana dari aku pribadi. Aku nggak ada dibantu sama donatur, tidak ada disupport sama pemerintah sama sekali gitu. Jadi bener-bener pure pakai dana pribadi gitu ya. Sampai sekarang Naila udah besar, Naila udah umur berapa, Nay? 2 tahun jalan 5 bulan, nggak ada kok bantuan dari siapapun gitu. Kebutuhan Nay beli baju, susu, vitamin, terus asuransi kesehatan, deposit pendidikan. Nay ngeliatin Nono masuk kamera, oke? Sini, duduk aja sini. Tuh, 2, 3. Gak boleh masuk kamera, Nay. Gak boleh masuk kamera, ya. Udah, situ aja diam. Tuh rambutnya aja ya. Tuh. Gitu, guys. Kok gini sekarang dipersulit? Kecuali kalau aku tidak merawat Naila dengan baik, oke lah, fine. Ini aku merawat Naila dengan baik, kok masih dipersulit, kan lucu. Jadi mbaknya ini merawat salah satu anak yang bernama Naila. Ibunya ini adalah seorang OKU, dan beliau ini nggak ada salahnya kan merawat dari bayi dan juga dirawat sebaik-baik mungkin. Tapi anehnya kadang-kadang ya seperti itulah namanya manusia. Ada juga orang yang sudah berbuat baik tapi justru malah dipersulit. Dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ya. Menurut sahabat-sahabatku semua, orang yang seperti itu niatnya ingin apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita bersama-sama. Kalau ada orang yang berbuat baik, mari kita hargai dan mari kita doakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.